Kalau mulai ya. Jadi kalau mau uji SPSS, itu harus ada datanya terlebih dahulu. Kayak misal di uji toksisitas akut itu, kan itu ada uh, suaranya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Tes. Oke, kakak lanjut ya, karena waktunya cuma singkat. Jadi, kalau untuk uji SPSS, kita siapin dulu datanya. Boleh langsung dimasukin ke SPSS-nya, atau boleh kalian buat dulu di Excel, nanti dipindahin. Tapi, kalau untuk ini kita langsung aja, oh enggak usah. Dibuat dulu di Excel-nya, kan itu ada berat badan. Berat badan dari mencitnya itu sebelum sama sesudah. Sebelum sama sesudah ini maksudnya kan ada tuh di kelompok satu, di kelompok satu itu sebagai kelompok kontrol. Jadi sebelum sama sesudah dikasih CMC-NA. Terus kalau misalnya di kelompok 2 itu diberikan paracetamol 50 mg. Itu sebelum dan sesudah, maksudnya sebelum itu sebelum diberi obat, kalau sesudah itu sesudah diberikan obat atau diberi perlakuan. Terus kan ada di satu kelompok itu pasti ada 3 mencit. Jadi misal di sebelum ini berat badannya itu adalah 30, terus 27 sama 28. Ini artinya mencit 1 30, mencit 2 27, mencit 3 28. Kemudian sesudah perlakuan, misal ini di kelompok 2 ya, setelah pemberian obat paracetamol 50 mg. Itu menimbulkan toksisitas atau enggak kan? Toksisitas akut atau enggak. Misal dia menimbulkannya cuma sedikit, terus berat badannya itu jadinya turun. Misalnya turun. Itu jadi 28, terus ini turun jadi 25 misalnya, kemudian ini turun jadi 22. Ini datanya. Ini di kelompok 2 ya. Kalian bisa nih nanti misal buat di kelompok 1 atau di kelompok 3, sama aja datanya kayak gitu. Ini kita pakai di salah satu data aja untuk uji SPSS-nya. Itu pakai yang di berat badan untuk di kelompok 2 itu PCT 50 mg. Kemudian kita buka SPSS-nya. Kalau misalnya ada yang dibingungin, langsung tanya aja ya. Jadi kalian siapin dulu datanya gimana. Terus nanti kan ada tuh setelah itu, nanti yang setelah ini ada lagi yang dia tentang rasio berat hati itu. Nah itu nanti uji SPSS-nya beda. Aduh sebentar ya, ini kok lama. Sebentar ya.
Nah, ini kita buka di new dataset. Jadi nanti dia akan muncul seperti di layar. Nah, ada data view sama variable view. Untuk data view ini nanti akan memasukkan data-data yang tadi, misal data yang udah kalian punya, kayak berat badan tadi. Nah, untuk variable view-nya ini kita isi di sini itu, kan tadi kita mau membandingkan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi di Kak, sini maaf, izin masuk, Kak. Share screen-nya masih hitam, Kak. oh, sebentar ya. Sebentar ya. Oke, udah terlihat belum? Sudah, Kak. Nah, nanti di sini muncul kan ada data view dan variable view. Untuk di variable view ini kan kita tadi membandingkan berat badan antara sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan di kelompok 2 atau kelompok perlakuan obat paracetamol. Nah, di sini kita tulisnya jadi sebelum, kemudian di bawahnya itu di sini sebelum, kemudian di bawahnya itu sesudah. Kemudian kan kita tadi buatnya nggak ada desimal, jadi desimalnya diturunin aja sampai 0. Kemudian label ini ditulis berat badan, bawahnya juga sama berat badan. Kemudian untuk yang measure-nya ini dibuat scale karena dia nanti akan masukin angka di sini, di data view-nya ini. Di sini udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyain? Izin masuk, Kak. Tempat saya itu mau masukin sebelum sama sesudah, ada tulisan peringatan maksimum number itu, Kak. Kenapa ya, Kak? Maksimum number. Coba kamu sebelumnya itu jangan di spasi. Sebelum terus sesudah. Tapi jangan ada spasi. Bisa tidak? Bisa nggak? Jadi kalau misalnya nanti Zoom-nya mati, kita pindah ke Meet aja ya. Soalnya kayaknya... Belum bisa, Kak. Tulisannya gimana, Dek? Ada tulisan maksimum number gitu, Kak. Ini udah sesuai belum? Ini numerik, terus weight-nya 8. Sesuai nggak? Tipenya numerik. Oke, dicoba ya. Kakak lanjut dulu ya. Terus untuk data yang sebelum tadi, kan kita udah punya data tuh di Excel. Jadi tinggal di copy aja. Di copy, terus dipindahin ke tadi. Bentar ya, agak lama.
Nah, yang ini kan, terus di paste aja untuk datanya. Ya, terus yang sesudah juga sama aja, di kopas juga ke datanya. Habis itu kan udah di-input nih, sebelum dan sesudah perlakuan. Habis itu ke analyze. Ini kita untuk uji normalitasnya ya, dia jadi datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Sebenarnya udah banyak di YouTube, nanti misalnya kurang jelas, kalian boleh langsung nanya aja. Jadi kalau untuk uji normalitas ini, kita buka di sini deskriptif statistik, kemudian ke explore. Setelah ke explore, jadi kan ini datanya semuanya berbentuknya kuantitatif ya. Jadi masuknya semuanya ke dependent list. Terus di sini klik option, klik plot, terus klik atau checklist yang normality plot with test. Kemudian langsung continue. Kemudian klik OK, dia langsung keluar tuh outputnya berupa hasil uji normalitas. Oke, cara bacanya sendiri. Untuk uji normalitas ini bacanya yaitu nih di test of normality. Jadi dilihat di sini signifikansinya. Jadi kan kita itu karena datanya itu sampelnya kurang dari 50. Itu pakai yang Shapiro-Wilk. Kalau misalnya sampelnya lebih dari 50 itu pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Paham nggak? Maaf, Kak, izin bertanya. Oke. Jadi sebenarnya di sini itu, oh iya, boleh. Untuk yang sampai di analyze itu kita ngeklik apa ya habisnya, Kak? Maaf, Kak, agak Oh, ketinggalan tadi. tinggalan ya. Sebentar ya. Oke. Klik analyze. Habis itu dia ke deskriptif statistik. Ini untuk uji normalitasnya. Oke, udah belum? Iya, Kak, Habis udah. itu ya. Habis itu ke explore. Semua datanya dimasukkan ke dependent list dikarenakan datanya itu berbentuknya kuantitatif. Nanti kalau misalnya ada kualitatif nih ke factor list, misalnya kalau keterangan kelompok, nanti kita bakal belajar di yang rasio berat hati ya, belajar yang itu. Terus abis itu udah dimasukin ke dependent list, klik plot untuk checklist yang normality plot with test ini untuk uji normalitasnya. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Kalau udah klik OK, dia outputnya akan seperti ini. Di mana outputnya ini adalah kita lihat di Shapiro-Wilk-nya, karena sampel kita itu cuman 3 kan, kurang dari 50. Kalau misalnya sampelnya itu lebih dari 50, pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita lihat signifikansinya. Di sini signifikansinya itu untuk yang berat badan yang sebelum sama sesudah. Ini tuh sebelum ya, yang atas tuh sebelum, ini yang bawah sesudah. Untuk yang sebelum itu 0,637 sama yang sesudah itu 1. Jadi syaratnya untuk uji normalitas ini
uji normalitas ini dikatakan terdistribusi normal jika p-value-nya itu atau signifikansinya ini lebih dari 0,05. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 0,05, maka dia tidak terdistribusi normal. Paham nggak? Halo? Paham nggak adik-adik? Paham, Kak. Jadi sebenarnya untuk di data ini itu, kita itu mau mencari, mau tes parity test, di mana itu tuh untuk membandingkan dua sampel. Parity test ini dia tuh untuk menguji data, di mana data itu tuh masih dalam satu atau masih berpasangan gitu, berhubungan. Di sini kan hubungannya itu mereka sama-sama di kelompok 1, yaitu untuk mengecek sebelum dan sesudah. Jadi pakai uji parity sample test. Kalau misalnya mereka tidak berhubungan, dua data ini, misal di sini datanya antara berat badan di kelompok 1, terus berat badan di kelompok 2. Nah, itu pakainya uji independent sample test. Karena di sini masih berhubungan, hubungannya sebelum dan sesudah, jadi itu hubungannya itu apakah di sini apakah perlakuannya itu akan memberikan efek, maka menggunakan uji parity test. Nah, syaratnya untuk melakukan uji parity test ini, dia tuh datanya harus terdistribusi normal terlebih dahulu, tapi tidak harus homogen. Jadi harus terdistribusi normal, tapi tidak harus homogen. Kalau misalnya nih, kan tadi data kita terdistribusi normal nih. Kalau misalnya datanya tidak terdistribusi normal, itu pakainya pakai tesnya yang Wilcoxon kalau nggak salah namanya, Wilcoxon, iya. Ujinya Wilcoxon. Jadi karena di sini terdistribusi normal, maka pakai yang uji parity test untuk membandingkan apakah ada efek setelah pemberian perlakuan itu terhadap berat badannya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita mau uji homogenitasnya terlebih dahulu. Untuk uji homogenitas ini, dia analyze lagi, kemudian masuk ke compare means. Setelah itu klik yang paling bawah, one way ANOVA. Meetingnya 10 menit lagi. Zoom-nya 10 menit lagi mati. Nanti kalau misalnya live tiba-tiba join di meet yang link meet sebelumnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalau mau uji homogenitas, itu ke analyze, terus ke compare means. Setelah itu klik yang one way ANOVA. Sama kayak tadi, untuk beratnya ini sebelum dan sesudah, masuk ke dependent list. Setelah itu klik option. Nah, di sini kan ada pilihan nih, deskriptif, ini, random effect, ground force seat, sama Wells ini, sama homogenitas. Nah, ini kita klik yang untuk homogenitas. Terus klik continue. Nah, kalau misalnya mau kayak gini tuh, di sini harus ada namanya kelompok lagi yang kelompok untuk masuk ke yang faktor ini bawahnya. Karena ini nggak ada, jadi di sini nggak bisa cek homogenitasnya. Tapi kalau untuk yang diuji selanjutnya yang rasio berat hati itu bisa. Jadi di sini untuk homogenitasnya kita lewatin langsung ke uji parity test. Oke, langsung ke analyze lagi, kemudian compare means. Di sini kan ada pilihannya nih, means, one sample test, sampai ke one way ANOVA. Terus kita pilih yang parity sample test. Ini kita akan membandingkan nih,
antara variabel 1 yaitu sebelum perlakuan dan variabel 2 sesudah perlakuan. Kita pindahkan dulu yang sebelum perlakuan, klik, kemudian yang sesudah perlakuan, diklik. Kemudian langsung klik OK aja. Nanti output-nya akan keluar seperti ini. Output-nya itu akan keluar paired sample statistik dan paired sample test ini. Kalau misalnya mau lihat untuk interpretasi datanya sendiri, ini kita lihat rata-ratanya itu kalau untuk yang di paired sample statistik, ini kita lihat yang di min-nya. Rata-ratanya perlakuan ini yang atas sebelum, yang bawah sesudah ya. Sebelum perlakuan itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dari yang sesudah perlakuan. Berarti di sini terlihat kalau misalnya berat badannya itu menurun setelah adanya perlakuan. Kemudian yang penting itu kita lihatnya yang di paired sample test ini, di mana kita lihatnya di signifikansi dua tiled ini, di mana di sini itu signifikansinya kan 0,130. Sedangkan jadi tuh kalau di uji paired sample test ini ada yang namanya H0 sama HA. Jadi H0 itu adalah data yang jadi H0 itu tuh tidak ada perbedaan di antara hasil sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalnya H0 tuh nggak ada perbedaan. Kemudian kalau HA itu ada perbedaan. Jadi kalau di sini itu HA itu diterima kalau misalnya HA itu diterima kalau misalnya signifikansinya itu lebih dari, maaf. Jadi HA itu diterima kalau misalnya signifikansinya itu kurang dari 0,05. Kemudian kalau yang H0 diterima kalau misalnya signifikansinya itu lebih dari 0,05. Paham nggak maksudnya? Intinya gini, kalau misalnya dia signifikansinya kurang dari 0,05, berarti ada perbedaan. Atau dalam kata lain, berarti perlakuan itu berpengaruh terhadap berat badan di sini. Kemudian kalau misalnya signifikansinya itu lebih dari 0,05, berarti pemberian perlakuan ini nggak berpengaruh ke berat badan dari mencitnya. Nah, kalau dilihat dari hasil data ini, signifikansinya itu lebih dari 0,05. Berarti perlakuan paracetamol 50 mg itu tidak berpengaruh terhadap berat badan dari mencit. Sampai sini paham nggak? Atau bingung? Kalau bingung tanya aja. Mungkin kakak jelasinnya agak berlibet-libet. Ayo tanyain aja. Paham ya? Kalau pada diam. Halo? Halo, tes. Keluar kali ya? Halo? Ini kakak masih di Zoom nggak ya? Apa keluar? Masih, Kak. Masih ya?
Oke, sebentar, kakak mau tunjukin. Salah. Nggak ada di sini. Jadi itu kan kalau misalnya kalian lihat lagi deh yang apa namanya sih data dari yang uji toksisitas akut itu yang modul sebelumnya. Itu kan ada yang namanya di sini p-value ya, tulisannya di bawahnya itu. Nah, jadi p-value yang ditulis di sini itu adalah hasil dari yang signifikansi 2 tilet ini. Yang paling kanan bawah ini, yang 0,130. Itu yang dimasukin datanya ke data kalian yang di hasil itu. Nah, itu yang dimasukin. Jadi di sini bisa kan tadi 0,130. Nah, di sini kelihatan nih p-value-nya kan di sini lebih dari 0,05. Jadi tidak berpengaruh terhadap berat badan. Jadi untuk yang kelompok 2 PCT, untuk yang kelompok 1 sama kelompok 3 itu caranya juga sama kayak gini. Untuk yang kelompok 3 caranya juga sama kayak gitu. Jadi itu tuh bisa dimasukin ke pembahasan. Nah, kalau kakak lihat dari yang laporan-laporan kalian yang uji toksisitas akut itu, nggak ada yang masukin p-value, sama nggak ada yang SPSS-nya tuh benar. Jadi SPSS itu ya udah cuma sekedar ada SPSS ya udah gitu. Nah, nanti kalau ini kalian udah paham lah ya gimana maksudnya p-value ini gimana. Untuk yang berat badan ini paham nggak? Kalau udah pada paham, kakak mau kan kalau yang berat badan ini pakai uji parity test karena dia sampelnya cuma ada 2 sebelum dan sesudah. Kalau misalnya lebih dari 2 gimana Kak? Misalnya ada 3 nih, kayak rasio berat hati kan ada 3, kelompok 1, 2, dan 3. Nah itu pakainya apa? Pakainya one way ANOVA. Jadi beda. Sampai sini paham nggak untuk yang berat badan? Kalau udah paham, kakak mau masuk ke yang rasio berat hati. Paham nggak? Paham ya? Ini masuk, maksudnya SPSS ini masuk di responsi. Jadi kalian harus paham konsepnya. Ini waktunya tinggal 1 menit, kalian move ke Meet ya.